Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali akan melanjutkan ulasan dan pembahasan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu terkait dengan 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Kali ini kita sudah masuk kepada bagian yang ke-6. Saya perlu pertama-tama mengingatkan kepada kita bahwa ulasan kita ini tidak boleh berdiri sendiri, tapi saling terkait atau saling bersangkutan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Termasuk juga di dalamnya terkait dengan penghalang-penghalang doa, maka tentunya tidak bisa dipisahkan dari ciri-ciri doa yang dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan kaget nanti kalau ada kemiripan antara satu dengan yang lain. Mari kita buka Alkitab dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan langsung masuk kepada contoh konkret dan nyata dalam Alkitab. Bagaimana seseorang berseru memohon kepada Yesus dan apa yang menjadi respon dan tanggapan Yesus, dan kenapa Yesus oleh kasih kemurahan dan kebaikannya memberikan respon dan tanggapan yang terbaik. Sekali lagi, Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat ada penjelasan yang sangat eksplisit, di mana dikatakan setelah Yesus turun dari bukit. Kita tahu bersama konteksnya, mulai dari Matius pasal 5 sampai pasal 7, Yesus sedang berkhotbah di bukit, menyampaikan berbagai pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa. Apalagi kita tahu bersama, Yesus menyampaikan khotbah di bukit yang sangat populer dan terkenal adalah ungkapan bahagia Yesus. Berbahagialah, 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 berulang-ulang disampaikan atau diajarkan, dikhotbahkan oleh Yesus ketika Yesus berkhotbah atau mengajar di atas bukit. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ternyata setelah selesai Yesus berkhotbah di bukit atau mengajarkan berbagai kebenaran yang terkait dengan keseharian kita sebagai orang-orang percaya, dikatakan di sini Yesus turun dari bukit. Berarti kesimpulan kita sementara setelah Yesus selesai berkhotbah atau mengajar di bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Memang ini yang merupakan salah satu ciri khas dari kehadiran Yesus kapanpun, dimanapun. Seringkali banyak orang yang berbondong-bondong, berdesak-desakan
mengikuti dia. Karena Yesus adalah tokoh yang sangat berpengaruh di zamannya. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan tentunya sampai sekarang Yesus adalah tokoh terbesar sepanjang sejarah, dari sejak Yesus sang firman itu turun menjadi manusia sampai sekarang. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi ada di sini sesuatu yang perlu menjadi sorotan dan perhatian yang serius bagi kita. Apa itu? Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Di tengah-tengah halayak ramai, di tengah-tengah orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, datanglah seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta atau penyakit kulit yang mengerikan datang mendekat kepada Yesus. Tetapi Yesus sedang diikuti oleh orang banyak, di mana ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Saya kasih tahu ada suatu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Seorang kusta datang mendekat kepada Yesus. Bagi kita, konteks Indonesia sepertinya kurang paham, kurang menangkap, kurang mengerti konteks ini. Karena apa? Karena barangkali dalam konteks Indonesia tidak seperti konteks Yahudi saat itu. Kenapa saya katakan demikian? Seorang yang sakit kusta tidak boleh berdekatan dengan halayak ramai. Tidak boleh bersentuhan dengan orang banyak. Jangankan bersentuhan, berdekatan pun tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi dalam konteks ini saya mau mencoba untuk menggali, mengeksplorasi terkait dengan keberadaan seorang kusta yang datang kepada Yesus dalam konteks di mana Yesus sedang dikerumuni atau diikuti oleh orang banyak yang berbondong-bondong. Saya kasih tahu dan ingatkan kepada kita, ini sesuatu yang tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Karena seorang yang sakit kusta dalam konteks tradisi Yahudi adalah seorang yang kotor, seorang yang najis, dan hidupnya wajib hukumnya dikarantina. Ada kemiripan dengan peristiwa kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini terkait dengan virus corona. Kalau orang sudah kena penyakit corona, positif corona, tidak boleh berkeliaran, harus dikarantina, ditempatkan di tempat yang khusus. Apalagi ketika tahap pertama atau gelombang pertama dan kedua begitu ketat dijaga sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan penularan dari dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi seorang sakit kusta ini, saya kasih tahu, mengalami penderitaan yang sangat besar, mengalami pergumulan masalah yang sangat serius. Kenapa? Karena ada sanksi yang dijatuhkan kepada seorang sakit kusta. Sanksi sosial, itu saya katakan tadi, tidak boleh berinteraksi, berdekatan, apalagi bersentuhan dengan orang-orang yang tidak sakit kusta. Seorang sakit kusta juga diperhadapkan dengan sanksi hukum agama, di mana
sekaya apapun dia, seganteng, secantik apapun dia tidak diperkenankan untuk masuk ke bait Allah, ke rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Tidak diperkenankan untuk beribadah. Kenapa? Karena tidak boleh berdekatan, apalagi bersentuhan dengan orang-orang yang dalam konteks saat itu tahir. Tapi orang kusta itu najis. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan mutiara kebenaran yang menggugah, mendobrak, bahkan menjungkir-balikan sesuatu yang menancap kuat, tertanam dalam di diri kita masing-masing. Apa itu? Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Perhatikan, di tengah-tengah dia punya pergumulan, dia seorang yang sakit kusta, yang harus dikarantina dan diasingkan, tapi dia tidak tetap ada dalam kungkungan intimidasi, dalam tekanan-tekanan status yang sedang dilekatkan oleh masyarakat Yahudi saat itu kepada dirinya. Dia keluar dari benteng ketertutupan itu. Dia keluar dari benteng ketertekanan itu. Dia keluar dari benteng keterkungkungan itu, supaya dia bisa menemukan terobosan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen sekarang ini ada dalam benteng ketertutupan, dalam benteng keterkungkungan, dalam benteng intimidasi. Oleh karena sekat-sekat aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, kita jadi terpojok, kita jadi terkungkung di dalamnya, sehingga kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Saya kasih tahu, benteng intimidasi, benteng penghalang apapun itu, ketika kita punya niat, punya hati yang rindu sungguh-sungguh, akan terbuka jalan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan kembali kalimat ini, saya sangat tertarik untuk mempelajarinya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Apa pelajaran berharga yang perlu kita soroti dan perhatikan terkait hal ini? Seorang yang sakit kusta ini tidak fokus kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tolong diperhatikan dari soroti perspektif ini. Orang yang sakit kusta ini tidak fokus kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi orang kusta ini fokus kepada Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan yang memiliki otoritas kuasa untuk menolong, membela, menjamah, mentahirkan, memulihkan, menyembuhkannya. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, fokus ini sangat penting, mutlak penting kita miliki dalam hidup kita. Kalau misalnya orang kusta ini fokus kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, maka saya kasih tahu, orang ini akan mengurungkan niatnya, akan membatalkan kerinduannya untuk datang kepada Yesus. Karena apa? Maka akan berkecamuk nanti dalam hati dan pikirannya. Jangan-jangan aku diusir, jangan-jangan aku ditolak, jangan-jangan nanti aku akan diteriaki najis, najis, najis. Memang begitu tradisi orang Yahudi, saudara. Kalau orang kusta lewat, dia harus menutup kepalanya dengan cara yang terbatas. Dia harus berteriak, najis, najis, kotor, kotor, najis, najis.
supaya orang-orang di sekitarnya itu menyingkir jauh-jauh, jangan sampai kena berdekatan bahkan bersentuhan dengannya. Tolong perhatikan perspektif, saya ulangi sekali lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak di antara kita tidak menemukan terobosan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita fokus kepada penilaian orang lain, respon dan tanggapan orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah bergantung dari apa kata orang. Bergantunglah kepada apa kata Tuhan. Makanya ada lagu pujian yang sangat menarik yang seringkali dinyanyikan oleh saudara-saudara kita dari karismatik atau dari Pentakosta. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Tapi perkataan manusia seringkali mengikat, menjajah, membelenggu dan memperbudak kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah perspektif seperti yang dimiliki oleh orang kusta ini. Sekalipun dia diperhadapkan dengan sanksi sosial, tidak boleh berdekatan dengan halayak ramai. Sanksi hukum agama Yahudi, tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun hidupnya wajib hukumnya dikarantina, diasingkan, dibuat tempat tinggalnya jauh dari halayak ramai dari masyarakat Yahudi. Tapi yang sangat luar biasa, orang ini datang mendekat kepada Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, karena banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Berarti orang kusta ini melakukan sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berani melakukan hal yang biasa-biasa saja, maka kita hanya menerima hal yang biasa. Tapi kalau saudara dan saya punya keberanian, punya komitmen, punya semangat, tanpa ada benteng ketertutupan, benteng keterkungkungan, tanpa ada benteng intimidasi yang menjerat membelenggu kita, percayalah, yakinilah, pegang teguhlah, kita sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menerima perkara-perkara besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saya belum menjawab 7 ciri doa yang dijawab oleh Tuhan yang sudah masuk kepada bagian yang ke-6. Saya perlu memberikan latar belakang dan penghantar supaya masuk enak kepada bagian yang inti dan pokok. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian yang intinya. Sekalipun bagian sebelumnya tidak kurang atau tidak kalah penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat yang kedua. Saya ulangi kembali karena maknanya sangat luas dan mendalam. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ini yang mau saya golkan kepada kita saat ini. Karena di sini salah satu kunci atau ciri tanda dari doa yang mengakibatkan Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sikap hati kita ketika menghadap Tuhan sangat menentukan bagaimana respon dan tanggapan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dikatakan di sini, lalu sujud menyembah Dia.
kata-kata ini menjadi penegasan saya. Kalau berbicara tentang datang kepada Tuhan, bukankah kita datang kepada Tuhan? Kemarin kita beribadah, datang kepada Tuhan. Pagi hari kita bersaat teduh, datang kepada Tuhan. Orang-orang Kristen kan datang kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang dipercepat. Tuhan, 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 Tuhan. Bukan kepada hantu toh kita datang. Kita datang kepada Tuhan. Tapi bagaimana sikap hati kita ketika datang kepada Tuhan, itu sangat menentukan apakah Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran berharga untuk kita saat ini terkait dengan lalu sujud menyembah Dia. Sujud menyembah di sini tidak bisa dipisahkan dari kata proskuneo. Bahasa Yunaninya proskuneo. Proskuneo itu artinya sujud merendah dengan rasa kagum, rasa hormat yang sangat tinggi kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menggetarkan hati Tuhan, sesuatu yang sangat menyentuh. Kalau boleh saya bahasakan bahasa dunianya, meluluh lantakkan hati Tuhan. Meluluhkan, bukan meluluh lantakkan ya. Meluluh lantakkan itu menghancurkan. Meluluhkan hati Tuhan. Bahasa lainnya, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Karena datang dengan sujud menyembah. Kata sujud menyembah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, konteks Indonesia adalah datang dengan kerendahan hati. Datang dengan kerendahan hati. Saya kasih tahu, firman itu sering diibaratkan dengan air hidup. Bahkan Roh Kudus juga sering digambarkan dengan air. Apa pengertiannya untuk kita? Perhatikan baik. Kalau firman kebenaran Alkitab ini diibaratkan dengan air hidup, kita tahu sifat dari air. Air itu selalu mencari tempat yang paling rendah. Itu sifat air. Selalu mencari tempat yang paling rendah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, firman yang menyucikan, firman yang memerdekakan, firman yang membenarkan, firman yang membangkitkan iman. Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengar akan firman Kristus. Ketika firman itu diberitakan dan kita memiliki sikap hati seperti air, artinya apa? Rendah. Maka firman itu akan membanjiri hati kita. Firman itu akan memenuhi pikiran kita. Sehingga roh keraguan-raguan, ketertekanan, intimidasi, kebimbangan tersingkir. Yang hadir adalah keyakinan dalam hidup kita. Kalau begitu Pak Pendeta, apa yang menjadi ciri keenam dari doa yang dijawab oleh Tuhan? Tidak bisa saya berkata lain selain daripada intisari dari sujud menyembah, yaitu doa harus disertai
dengan kerendahan hati. Demikian juga dengan Roh Kudus digambarkan seperti air. Roh Kudus akan membanjiri, Roh Kudus akan menguasai, Roh Kudus akan mengendalikan dan memenuhi hidup seseorang yang memiliki sifat watak karakter rendah hati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ada saudara kita dari keyakinan lain yang bergabung saat ini. Puji Tuhan. Saya sangat senang dengan laman ini karena dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari luar kekristenan. Karena ada saudara kita yang masuk dari luar kekristenan. Saya mau kasih tahu. Ada ayat Alkitab yang berkata, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Ayat yang ke-6, 7, 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya, berkenosis. Dia berkenan mengenakan tubuh kemanusiaan dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara tahu, mengerti, memahami gak ayat-ayat itu? Kita ini harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Kristus itu punya kaboa, punya doksa. Doksa itu dari ungkapan yang sering disebut di gereja kita doksologi. Doksologi itu adalah kemuliaan bagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Yesus itu dalam eksistensi keberadaan sebagai firman yang ada dalam diri Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia rela nujul turun menjadi manusia karena manusia tidak bisa mengatasi, menyelesaikan, menuntaskan dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang berkuasa menyelamatkan manusia dari dosa. Siapapun tokoh di dunia ini, sebesar apapun keberadaannya, sebanyak apapun pengikutnya, kalau toh masih tetap mati almarhum di kuburan, jangan percaya dengan tokoh yang demikian. Percayalah dengan Yesus yang datang dari surga. Dia rela mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri 40 hari, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus datang dari surga, pemilik surga, dia telah kembali ke surga, menyediakan tempat surga bagi kita. Maka pasti ke surga. Tetapi jangan lupa, proses Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, dia sebenarnya dengan kerelaannya lahir di kandang domba, di sebuah pelungan di Bethlehem, bukan di bawah pohon korban. Saya sampaikan kepada kita, Yesus lahir bukan di bawah pohon korban. Kalau Isa barangkali iya, makanya Yesus dengan Isa berbeda. Tolong jangan dipaksakan. Saya tegaskan saat ini, Yesus dan Isa berbeda. Mungkin dalam konteks terminologi atau etimologi atau tata bahasa atau pengertian bahasa bisa sama. Tapi dalam konteks pribadinya, karyanya,
kehidupannya itu sejauh timur dari barat. Dia lahir di kandang domba di sebuah pedungan di Bethlehem, tanda kesederhanaan, tanda kerendahan. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, apakah engkau orang-orang Kristen atau orang-orang di luar kekristenan. Saya mau sampaikan dan tegaskan kepada kita saat ini. Kenapa terjadi pemulihan relasi antara manusia dengan Allah? Karena ada sosok pribadi yang berkenan merendahkan dirinya. Berkenosis. Dia rela menjadi manusia. Padahal dia penuh dengan dosa, penuh dengan kemuliaan, keagungan, kesucian, kekudusan, kebenaran, segala hal yang terbaik melekat kepada diri Allah dan firman serta rohnya. Tapi dia rela merendahkan dirinya. Bukannya rela merendahkan diri, dia rela mengambil serupa seorang hamba, dudos, dan menjadi sama dengan manusia. Dia sampai taat, rela mati di kayu salib. Wow, luar biasa. Saya mau kasih tahu, jadi Yesus itu memerankan kehidupan, menjalankan kehidupan sebagai pribadi yang rendah hati. Makanya satu ayat firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, ayat 29, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu rendah hati. Halo Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau Yesus itu rendah hati, saya mau sampaikan kepadamu saat ini, siapapun yang memiliki sifat watak karakter rendah hati sama seperti Yesus, maka Yesus pasti berbelas kasihan kepadanya. Teriakannya, permohonannya, doanya pasti dikabulkan oleh Yesus, karena Yesus sudah terlebih dahulu memberikan contoh teladan rendah hati. Itu sebabnya setinggi apapun Bapak Ibu Saudara diangkat oleh Tuhan, sebesar apapun berkat yang telah Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu Saudara, seterkenal, semaju, sebesar apapun keberhasilan, keberuntungan kita, saya mau kasih tahu, tetaplah miliki modal yang sama sebelum kita mendapatkan berkat apapun. Makanya kemarin itu ada dibahas mengenai seorang Ito bernama Makul, pemilik dari grosir berkat. Barangkali ada yang tahu tempat ini.